janganlah terlalu berpikir cuma profit oriented saja. Kan gitu maksudnya ya? Iya, betul. Bina, bangun juga warga Kalimantan Tengah agar boleh dikatakan kita orang Kalteng ini bisa lah suatu saat nanti, entah kapan waktunya, kami menjadi tuan di tanah kami sendiri. Begitu maksudnya. Oke, ini kopi pahit. Ini ada gulanya. Cuma saya senang kopi pahit karena hidup saya sudah manis. Oh, kalau gitu saya tidak tambah gula. Nanti takutnya yang nonton ngira hidup saya pahit karena saya menambahkan gula di kopi saya. Kita sudah manis kok. Bismillah. Putra daerah. Tapi kemudian mari kita tanyakan juga seberapa banyak putra daerah di daerah itu yang dikembangkan SDM-nya. Jangan jadi alasan mereka tidak punya skill, tapi kemudian kalian itu nambang 30 tahun. Kenapa tidak membuang waktu 5-10 tahun menyekolahkan putra daerah sehingga kemudian di perjalanan penambangan Anda mereka sudah menjadi ahli. Kan gitu kan? Itu, Bah. Seorang ahli. Iya. Jadi jangan kemudian pada saat Anda memulai kegiatan penambangan pikirannya bahwa maaf di daerah desa sekitar saya nggak ada yang punya skill. Nah, kemudian ada juga batu bara yang disebut dengan batu bara cooking yang diambil buat kokas. Nah, ini batu bara yang untuk menghasilkan kokas ini hanya ada di Kalimantan Tengah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan salam cinta Kalteng, cinta NKRI. Oke, kita bertemu kembali di season kali ini, dan kita pada malam hari ini akan berbicara tentang SDA Kalimantan Tengah yang melimpah ruah sebagai anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua, khususnya warga Kalimantan Tengah dan umumnya warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Dan nanti kita akan berbicara tentang tata kelola SDA, tentang SDA, pemanfaatan SDA-nya, dan juga mungkin kandungan SDA, potensi SDA, pokok segala sesuatu tentang SDA. Dan pertemuan atau podcast yang akan datang, kita akan berbicara tentang SDM. Hari ini, malam ini, kali ini kita khusus berbicara tentang SDA Kalimantan Tengah yang melimpah ruah. Dan pada kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial, yang memang bidangnya di SDA. Beliau adalah seorang doktor dan juga geologis yang dari dulu menekuni tentang SDA, khususnya batu-batuan, logam, dan juga topografi, dan menguasai juga geografis Kalimantan Tengah yang boleh dikatakan 15,3 juta hektar ini. Sumber daya alamnya apa saja yang terkandung di dalamnya, itu mungkin sudah ada di pantauan beliau. Beliau adalah doktor, kita kenalan langsung ya, Dr. Dedi Tanggara, ST, MT. Ya. Lengkap loh ya. Dia adalah Dr. Dedi Tanggara, STMT, seorang wakil dekan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan juga beliau kuasai. Jadi kita sapa beliau ya.
kita sama beliau orangnya ganteng loh. Dan kalau lihat rambutnya belah tengahnya itu loh luar biasa. Umbul-umbulnya tuh apalagi. Oke, kita sama beliau ya. Apa kabar? Selamat malam, selamat hamalem Pak Dedi Tanggara. Selamat kabar malam. Tuh, balap lah. Balap bah, kabar baik selalu. Selamat malam juga buat semua yang menonton podcastnya Abah malam ini. Sebelum kita berbicara tentang SDA, kita manggilnya Mas Bro aja deh ya. Ya siap. Lebih enak lah. Kalau dipanggil Pak Det segala macam kayaknya ketuaan, orang masih muda kok. Terima kasih. Ada umur sekarang 35 tahun ada? Lebih sedikit. Lebih sedikit dari Lebih sedikit. Ya? Dikit ya, nggak banyak-banyak ya? Dikit aja. Bawahnya 17 ya. Kita ngobrol ya, kita ngobrol. Siap. Jangan canggung, kita santai. Siap. Kita ngobrol. Keseharian sekarang ini wakil dekan di universitas Di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Dulu saya dengar sempat di Jogja, STTNAL, sempat di UGM. Ya. Doktornya di UGM. UGM juga. Ya. Berarti termasuk Kagama nih ya. Iya, Kagama. Mas Bro, kita sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan tentang profil Mas Bro, yaitu boleh dikatakan dari awal dari S1, S2 dan S3-nya adalah teknik dan itu pertambangan, dan mungkin sudah berapa puluh tahun berkecimpung dengan dunia pertambangan atau sumber daya alam mineral lainnya di Kalimantan Tengah. Dan kita harapkan obrolan kita ini, Mas Bro, bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Khususnya teman-teman kita di Kalimantan Tengah yang hidup mungkin di tengah-tengah atau di pinggir atau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tambang di sini. Iya. Mungkin di daerah dia ada potensi tambang yang belum terkelola dengan baik, dan kita harapkan dengan obrolan ini wawasan mereka bertambah dan bisa memanfaatkan anugerah Tuhan tersebut untuk kemakmuran masyarakat rakyat di daerah mereka masing-masing. Setuju ya? Setuju. Amin. Pertanyaan yang pertama dan mungkin bisa dijelaskan, waktu kita tidak terbatas. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Niat kita kan cuma memberi pengetahuan. Gitu. Betul. Memberi pengetahuan, membuka wawasan, dan juga menambah, boleh dikatakan menambah literasi. Ya. Daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sahabat cinta Kalteng dimanapun Anda berada. Oke, Kocak, komitmen cinta Kalteng. Kita mulai dari sekarang. Ini Kocak namanya. Siap. Jadi obrolan kita, podcast kita namanya Kocak. Dari awal, Kocak itu komitmen cinta Kalteng. Kita sebagai orang yang berdomisili di Kalteng, dan kita sebagai putra daerah Kalteng, kita harus punya komitmen. Siap. Untuk memberi sumbangsih yang positif untuk kemajuan kemandirian Kalimantan Tengah. Menjadikan Kalimantan Tengah yang bermartabat, maju, makmur, sentosa, dan mandiri. Amin. Ini bukan kampanye ya. saya suka itunya, Mbak. Saya suka tagline-nya tadi, Kocak gitu. Komitmen cinta Kalteng. Karena saya memang lahir, kemudian besar, dan sempat untuk mengabdi di luar Kalteng, tapi kemudian tidak bisa memungkiri panggilan hati untuk kembali ke Kalteng. Jadi Peribahasa sepakat. Peribahasa orang dulu itu, hujan emas di negeri seberang, lebih bagus hujan air di negeri sendiri. Siap. Itu. Dan ciri-ciri orang yang bahagia itu salah satunya adalah bermata pencaharian, bekerja, mendapatkan hasil, dan juga memberikan manfaat untuk daerah. Itu ciri-ciri orang bahagia. Oke, Mas Bro. Ya, siap. Gimana sih? Menurut sependek pengetahuan atau sepanjang pengetahuan, terserah. Kadang-kadang sependek pengetahuan saya, kalau orang kan ngomong sepanjang pengetahuan. Iya. Kita sependek aja ya. Ya, sependek aja. Pengetahuan kita terbatas. Sependek pengetahuan Mas Bro nih. Pertambangan Kalteng yang paling spesial itu apa sih? Dan sementara ini, selama ini
dalam hal tata kelola manfaatnya itu dihubungkan dengan ekonomi nasional. Menurut Mas Bro, di awal-awal obrolan kita ini pertanyaan itu. Jadi apa yang spesial, yang paling spesial dari pertambangan atau sumber daya alam di Kalimantan Tengah ini? Siap. Awal topik langsung lumayan berat ini ya. Kalau apa sih yang spesial di Kalteng? Emas, ada banyak daerah yang juga memiliki potensi emas di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian kalau untuk yang sekarang lagi tren, energi bersih, green energy, energi terbarukan, di Kalteng kita sudah memulai dengan apa? Dengan pembangkit listrik yang tenaga gas, tenaga mesin gas di Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, di Bengkanai. Tempat lain juga memiliki itu. Di Kaltim kita tahu, LNG lebih punya potensi. Kemudian apa sih yang paling spesial? Thorium juga, yang kemudian disebut sebagai masa depan energi dunia. Jadi thorium itu di suatu saat nanti, setelah semua penelitian tentang pembangkit listrik tenaga nuklir ini bisa menggunakan thorium, tidak lagi uranium yang selalu saja dianggap terlalu besar risiko bahayanya. Kalimantan Tengah juga punya thorium punya, tapi kemudian pengembangan energi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir itu dilakukan di daerah lain. Untuk pengembangan awal bukan di Kalimantan Tengah. Tapi uraniumnya ada di Kalimantan Tengah kan? Ada, Kalimantan Barat ada, di Bangka terutama juga ada, tapi ini kan tidak spesial, bahkan ada di daerah lain. Nah, apa yang ada di sini dan kemudian tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia, saya yakin karena itu sudah dibuktikan melalui penelitian, batu bara. Ya, kenapa saya bilang batu bara di Kalteng itu spesial dibanding batu bara di tempat lain? Itu karena batu bara Kalimantan Tengah itu yang punya peringkat dan kualitas yang paling lengkap. Jadi batu bara itu ada yang penggunaannya untuk diambil panasnya saja. Jadi disebut dengan apa? Batu bara energi atau istilahnya thermal coal lah. Kalau secara secara teknis. Nah, kemudian ada juga batu bara yang disebut dengan batu bara cooking yang diambil buat kokas. Nah, ini batu bara yang untuk menghasilkan kokas ini hanya ada di Kalimantan Tengah. Wow. Di seluruh Indonesia, dan ini sudah dikonfirmasi, kita sudah ada penelitian mengenai itu di Indonesia dilakukan, yang terkonfirmasi memiliki cadangan batu bara cooking dalam jumlah yang potensial itu adalah Kalimantan Tengah. Saya jelaskan dulu nih, Bah, apa gunanya. Daerah mana tuh? Nggak apa-apa ini disebut ya, nanti pada bondong-bondong ke sana nggak apa-apa ya. Daerah mana tuh? Murung Raya. Murung Raya, Barito Utara juga punya. Nah, ini spesialnya apa nih? Jadi gini, Indonesia kan sekarang pemerintahnya kita tidak mau lagi ekspor bahan tambang logam ini mentah. Harus diproduksi di smelter. Ya. Nah, itu semua perlu kokas, Bah, untuk pemurnian itu. Dan yang paling utama adalah kokas ini digunakan di dalam pemurnian pembuatan besi dan baja. Jadi untuk memurnikan biji besi itu menjadi besi dan baja. Sekarang Kalimantan, katanya nih, saya nggak tahu kapan itu terjadi, tapi planningnya kita kan mau jadi ibu kota nih. Kita mau jadi ibu kota negara katanya di Kalimantan. Artinya kita perlu banyak besi dan baja untuk infrastruktur. Simpelnya seperti itu. Kalau Kalimantan Tengah punya biji besi dan punya kokas, kenapa kita tidak membuat besinya di Kalteng? Kadang-kadang saya pikir bahwa Krakatau Steel, KS itu bukan Krakatau Steel tapi Kalteng Steel gitu. Kenapa nggak buka cabang di Kalteng? Biji besinya ada, kita punya di Lamandau. Kokasnya kita punya di Murung Raya. Tapi energinya seperti apa? Energi gas ada di Barito Utara. Lengkap ya? Iya, disatukan di mana itu, Bah, gitu kan? Nah, silahkan bagi investor, silahkan bagi yang concern untuk pembangunan, satukan itu semua di satu tempat, kemudian menghasilkan menghasilkan produk besi dan baja, bisa digunakan untuk untuk pembangunan di IKN atau untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Salah satu sumber daya yang paling paling sederhana itu kan lahan. Kalimantan Tengah punya lahan yang luas. Nah, sekarang selalu alasannya pengembangan lahan ini adalah direct customer, Bah. Konsumen langsung. Lahan ini kalau kita mau bikin
bikin mall atau bikin hotel selalu yang ditanya adalah konsumennya mana nih. Kita bikin hotel, bikin mall juga percuma. Orang di daerah situ kan nggak padat di Kalimantan Tengah. Tapi kalau kita gunakan lahan kita untuk membuat suatu produk yang konsumennya itu tidak direct atau tidak konsumen langsung, misal nih Bah ya, misal kita bikin pabrik besi dan baja tadi atau pengalengan buah, yang kemudian hasilnya diekspor kan bisa nih. Sebagai contoh, maaf saya tidak menyebut satu komoditi dengan maksud buruk, dengan maksud negatif, contohnya saja. Lahan kita banyak kemudian bertransformasi menjadi perkebunan besar swasta menghasilkan sawit. Mohon maaf, orang Kalimantan Tengah mana yang mau membeli biji sawit, mau membeli pohon sawit, mau membeli daun sawit, nggak ada kan? Tapi kemudian yang diproduksi adalah CPO yang kemudian itu diekspor. Berarti konsumennya bukan konsumen langsung kan? Jadi alasan tidak bisa mengembangkan suatu industri di Kalimantan Tengah itu silakan dijawab dengan contoh seperti itu. Artinya kalau memang ada investornya, apakah kemudian ada campur tangan dari pemerintah untuk kemudian untuk kemudian membuat suatu kawasan industri dengan hasil yang bisa diekspor, kenapa tidak? Jadi kalau berperan secara nasional, salah satunya yaitu tadi Bah, nilai dari batu bara yang saya sebut tadi itu punya nilai yang jauh lebih besar ketimbang batu bara yang lain. Kemudian juga penggunaannya tidak hanya untuk energi, sehingga tidak ada isu lingkungan. Kan selama ini bagaimana caranya PLTU itu dikurangi karena isunya adalah isu lingkungan. Sementara ini dijadikan bahan baku untuk pemurnian yang menghasilkan produk lain, yaitu besi dan baja. Kaitannya dengan IKN, ada banyak peluang bagi Kalimantan Tengah. Aduh, malam ini podcast kita mahal nih. Kenapa mahal, Bah? Mahal nih. Karena secara tidak langsung kita cuma ngobrol padahal ya. Oh, begitu. Ini boleh dikatakan presentasi nih. Oh, mempresentasikan sumber daya alam Kalimantan Tengah yang mungkin oleh orang lain dianggap sesuatu yang tidak mungkin, karena memang kebanyakan investor itu ya yang namanya pengen cepet. Siapa sih yang nggak pengen cepet? Iya. Makanya mereka sering memikirkan direct customer tadi. Iya, betul. Kali itu jadi langsung ada. Iya. Tapi satu hal lagi, mungkin sahabat cinta Kalteng semuanya mungkin baru dengar nih tentang kokas. Iya. Kalau kokas itu yang saya tahu itu kayaknya kalau jagung itu dibikin popcorn tuh loh. Kokas. Jadi batu bara juga dibikin. Iya, hampir seperti itu, hampir sama. Dengan tungku tertentu. Iya, betul. Popcorn, jadi batu baranya tuh kayaknya tuh kremes. Mengembang, betul, itu analogi yang paling tepat. Batu bara crispy gitu. Betul. Itu kalau bahasa kampung. Betul, Bah, itu analogi yang paling tepat. Mungkin akan membuat senang. Bukan hanya investor tapi juga pengguna ini. Itu jumlahnya di Kalimantan Tengah ini untuk batu bara coking itu yang terbukti udah pasti bisa diambil nih. Bukan ada ya, kalau ada saja belum bisa diambil disebut dengan sumber daya. Kalau dia ada dan bisa diambil itu namanya cadangan, Bah. Nah, itu cadangannya saja ratusan juta. Deposit nih kan? Ya, sumber dayanya itu miliaran ton. Miliaran ton di Kalimantan Tengah. Kalau untuk batu bara secara keseluruhan. Cadangannya. Ya, artinya berbagai. Yang masih belum terlihat. Oh, bukan. Ya, kalau cadangan sampai hari ini tuh ratusan juta statementnya. Ratusan juta. Kalau yang untuk sumber daya, artinya keseluruhan dari berbagai macam quality, Kalimantan Tengah itu boleh dibilang hampir punya miliaran lah. Dan ini juga PR, Bah. Kenapa PR? Apakah batu bara segini ini habis dalam 100-200 tahun? Tentu tidak. Gitu. Apakah 100 tahun lagi batu bara masih kita pakai? Nah, ini PR nih. Kalau Indonesia nggak mungkin 100 tahun lagi masih bergantung pada PLTU. Mohon maaf bagi yang tidak mendukung, tapi memang beralih kepada energi listrik nuklir itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan besarnya konsumsi kita, dengan besarnya jumlah penduduk kita, maka memang harus pada suatu saat kita beralih. Berarti ini ada pro dan kontra juga ya? Iya, mungkin karena edukasi saja, Bah. Masyarakat kurang diedukasi, berpikir tentang bagaimana bahayanya. Ya, ketakutan. Apa mikirin resiko. Betul. Apapun semua punya resiko. Betul, Bah. Nah, sekarang berbicara tentang resiko. Siap. Karena kita sudah nyerempet tentang resiko. Iya. Menurut Mas Bro Dedi nih. Iya. Menurut Mas Bro, pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam di Kalimantan Tengah ini sudah benar atau mungkin sudah lumayan atau masih buruk, dan bagaimana tentang resiko-resiko yang mungkin nanti ditimbulkan, ya, karena kita tahu semuanya segala sesuatu yang bermanfaat pasti juga ada resikonya, seperti sawit misalnya. Ya. Karena kita tahu nih, jutaan hektar kebun sawit sini memang manfaatnya untuk masyarakat sekitar, ekonomi daerah maju, tapi ada juga yang bilang bikin banjir, lahan rusak, lahan-lahan di sekitar dia itu ada mati, sungai tercemar segala macam. Nah, ini tentang sumber daya alam lagi nih. Saya ulang kembali, pengelolaannya untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut di Kalimantan Tengah sendiri, kita skup kecil saja kita bicara. Bukan Indonesia, bukan nasional. Apakah sudah benar, lumayan, atau boleh dikatakan masih buruk? Sekali lagi kita cuma ngobrol, dan dari ngobrol ini tidak menghasilkan apapun, cuma sekedar membuka wawasan. Jangan takut untuk berbicara. Dan sebelum itu silakan kalau mau ngerokok dulu. Saya tuangkan kopi dulu ya. Aduh, satu kehormatan nih Bah dituangkan kopi. Kalau nervous gitu kan? Oh enggak. Ini saya tahu kalau Mas Broni nggak pernah nervous, cuma jelas sering gitu lah. Oke, ini kopi pahit. Ini ada gulanya. Cuma saya senang kopi pahit karena hidup saya sudah manis. Oh kalau gitu saya tidak tambah gula. Nanti takutnya yang nonton ngira hidup saya pahit karena saya menambahkan gula di kopi saya. Kita sudah manis kok. Bismillah. Amin. Terima kasih. Silakan. Kadang-kadang image Bah. Jadi ada banyak perusahaan yang sudah bekerja dengan baik dan benar, kemudian mengikuti semua prosedur. Tapi kalau muncul 1-2 masalah dari 1-2 perusahaan yang nakal, image-nya semua kegiatan pertambangan itu menjadi buruk. Nah ini yang menurut saya masalahnya itu bukan di apakah secara general sudah baik atau tidak, tapi apakah penindakan sudah dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan ini dan tegas disampaikan bahwa perusahaan A itu tidak mengikuti prosedur, melanggar aturan sehingga mengakibatkan kerusakan lahan, kemudian kerugian bagi masyarakat sekitar. Sehingga jangan merusak yang sudah bagus di dalam pengelolaan kegiatan pertambangannya, Bah. Itu kalau penindakan memang tidak tegas, kadang-kadang perusahaan yang betul, perusahaan yang lurus, melihat perusahaan tetangganya biasa-biasa aja. Betul. Dia tidak menjalankan sesuatu dengan prosedural yang bagus, dibiarkan saja dia ikut-ikutan jadinya ya. Jadi ikut. Karena untuk mengikuti prosedur itu, cost yang mereka keluarkan itu sangat besar, Bah. Sangat mahal. Tapi berbanding dengan keuntungannya kan. Nah, profitnya kan ada juga. Betul. Ini yang harapan kita, apalagi saya sebagai orang Kalteng berharap benefit yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang ada di Kalteng itu tidak hanya kita rasakan secara jangka panjang tapi juga jangka pendek. Tidak hanya secara nasional tapi juga lokal. Sebagai contoh, kita selalu mengatakan berapa banyak masyarakat sekitar daerah penambangan itu yang ikut bekerja di kegiatan itu. Kalau menurut saya itu adalah hal yang lumrah bahwa kemudian perusahaan yang bekerja dimanapun berusaha mengambil tenaga kerja 40 tahun lagi nambang, 30 tahun lagi, membuang waktu 5 atau 10 tahun lagi menyekolahkan pemuda sekitar dan kemudian merekrut mereka sebagai tenaga ahli, bukan hanya tenaga kasar saja, tidak akan merugikan perusahaan Anda, justru menguntungkan. Oh, sahabat Cinta Kalteng semuanya, dari kocak ini kita ingin menyampaikan, siapa tahu dari sahabat Cinta Kalteng ini ada yang kenal dengan bos-bos perusahaan ya. Atau mungkin ada seorang bos yang iseng, lagi santai pas nonton podcast ini ya kita mengharapkan, saya mewakili warga Kalimantan Tengah bersama Mas Bro tadi, boleh dikatakan pengamat sumber daya alam Kalimantan Tengah ini, karena memang ada istilah ya di dunia pertambangan itu, di dunia pengelolaan sumber daya alam itu, awamnya itu disebut dengan kutukan sumber daya. Pada saat sumber daya itu diupayakan,
suatu tempat itu akan ramai dan berkembang, tapi pada saat selesai itu kemudian tempat itu akan menjadi kota mati. Di seluruh dunia itu banyak tempat terjadi seperti itu. Nah, salah satu langkah mengantisipasi itu adalah dengan pemberdayaan lokal. Karena bagaimanapun masyarakat lokal pada saat mereka nanti selesai kegiatan itu pasti akan terus terlibat di dalam main closure-nya, di dalam pengembangan yang yang terjadi selepas kegiatan penambangan berhenti. Kalau kemudian memang di sana selama kegiatan penambangan itu perusahaan juga membina usaha-usaha lokal, UMKM seperti itu, saya yakin yang berasal dari daerah di sana, tenaga kerjanya akan memilih untuk terus mengembangkan UMKM itu. Hanya sebagian mungkin yang berpikir untuk hengkang. Kita melihat bukti dalam skop kecil ya. Apa? Terkadang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan menjadi kota mati. Saya ingat dulu tahun 90-an, saya sekolah juga, liburan saya pernah ke Kerengpangi, ya. Atau orang Mendulang. Ya. Kalau kami bilang waktu itu mengasbuk. Ngasbuk itu mengambil sisa-sisa dari mereka menambang, kita taruh lagi di suatu tempat kasbuk triplek bentuk segitiga segala macam. Kita pakai air, pakai anduk, selesai. Dulu ada daerah yang rame loh, Kemsi. Nama daerahnya Kemsi ya, Pak. 19 segala macam. Sekarang terakhir saya kemarin ke sana, ada event waktu itu sana. Saya tanya ke semua orang, mana Pancur dulu? Dulu ada sekolahan di sana. Ya, sekarang nggak ada sama sekali. Cuma tinggal satu gubuk di sana. Daerah Pancur yang dulu begitu luas, begitu ramai, ada sekolahannya SD segala macam. Sekarang sudah nggak ada. Itu dalam skop kecil. Iya. Di skop besar. Nah, oke. Dalam hal untuk boleh dikatakan mengantisipasi hal-hal seperti itu, sudah kita sarankan untuk membina, mendidik masyarakat sekitar. Apalagi kira-kira yang boleh dikatakan selayaknya dilakukan oleh para investor yang mengeruk keuntungan di Kalimantan Tengah ini? Baik, mungkin ini juga bagi kita ya, bagi kita masyarakat Kalimantan Tengah, dan juga PR bagi para stakeholder kita baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional adalah bagaimana kita bijaksana memanfaatkan. Apakah kita akan mengeruk itu sebanyak mungkin manfaatkan keuntungan, dan keuntungannya juga itu kemudian mohon maaf apakah langsung kemudian masyarakat merasakan dampaknya, atau kita mengeruk ini dengan bijaksana. Bukan mengeruk, maksudnya mengambil dengan bijaksana. Sebagai contoh yang sekarang di Pulang Pisau, di Kajuai, di Gunung Mas itu salah satu pemanfaatan yang saya pikir pemanfaatan yang bijaksana. Artinya kita mengambil batu bara itu untuk PLTU mulut tambang. Produk yang dihasilkan kemudian apa sih yang mau dijual? Listrik berarti kan, bukan kita ambil barang kemudian kita jual saja. Nah, kalau kita mengambil sebanyak-banyaknya contoh pasir, contoh batu bara, itu berarti semakin banyak juga lahan yang terganggu. Saya analogikan seperti ini, saya suka menganalogikan seperti ini. Di rumah kita depannya nggak ada jembatan, maka kita bisa saja potong pohon-pohon yang ada di depan rumah kita nih untuk bikin jembatan. Tapi kemudian apakah harga yang kita bayar memotong ini memang lebih murah dibanding kita membeli saja kayu untuk bikin jembatan? Apakah kemudian kerindangan, keindahan pada saat pohon itu tidak kita tebang, kita pertahankan saja itu justru tidak bernilai lebih besar ketimbang kita mengeluarkan uang untuk membeli saja kayu untuk membuat jembatan. Nah, ini saya suka menganalogikan seperti itu. Apakah kemudian keuntungan yang kita dapat dari memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya alam di Kalimantan Tengah ini setarakah dengan kita memanfaatkan dengan hati-hati, atau justru kita membiarkan saja dulu? Apakah itu cuma cukup sampai menebang bikin pohon? Betul. Menebang bikin jembatan dengan pohon yang kita tebang hancur, ya. Menanam puluhan tahun tidak mungkin seperti itu. Iya, apalagi ini tidak bisa ditanam lagi. Tentang sustainable. Betul, Keberlangsungan. Ya. Betul. Kalau di istilah dunia pertambangan itu selain sustainable mining juga ada istilahnya environmental friendly. Artinya bagaimana kita melihat seberapa dampak
ini bisa ditanggung oleh lingkungan. Nah, kalau kita bicaranya tentang investor, mohon maaf nih, target utama kita adalah bagaimana mengembalikan secepat mungkin investasi dan mengambil sebesar mungkin profit. Kalau itu yang menjadi acuan, maka kita tidak mungkin menyetop. Tidak ada kata cukup, pasti sampai habis. Nah, di sini itu tadi sebabnya saya minta kita masyarakat Kalimantan Tengah bisa aware, stakeholder juga bisa aware. Artinya kalau kita memang benar-benar tidak membutuhkan investasi itu di saat ini di suatu daerah, mari bijaksana untuk menilainya. Berarti dalam tanda kutip, ya, intervensi pemerintah, keterlibatan pemerintah di sini, kebijakan pemerintah setempat juga itu sangat dibutuhkan ya. Justru yang utama, karena mari kita sama-sama masyarakat ketahui, yang namanya perusahaan tambang sebesar apapun tidak pernah memiliki lahan. Yang mereka dapatkan izinnya dari pemerintah adalah memanfaatkan sumber daya alam di daerah situ, bukan lahannya nih. Gitu. Itu yang mereka nggak tahu. Iya. Dan kadang-kadang pengelola manajemen perusahaan pun kadang-kadang nih yang kita lihat ini terlalu berlebihan. Seolah-olah ini tanah saya gitu ya. Masuk nggak boleh. Sekian hektar ini tanah saya. Dan satu hal lagi, pemerintah juga kadang-kadang minta maaf ya, dalam tanda kutip. Beberapa tahun yang lalu, justru pemerintah yang jadi calon. Minta maaf. Artinya bukan pemerintah ya, oknum-oknum ya. Ya, oknum-oknum. Dia yang datang ke masyarakat, udah jual aja tanahmu, jual aja tanahmu. Padahal itu kan nggak bagus gitu ya. Harusnya kita lihat dari beberapa daerah yang lain untuk perkebunan dan lain aja. Contoh seperti saya tahu Manado, perkebunan nggak pernah beli, sewa ya. Nah, jadi si masyarakat ini tetap dapat profit. Tapi tidak langsung, ya. Tapi kalau sewa kan sustainable ya, terus-terusan dapat. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah ya. Betul. Dari kita sendiri memang karena boleh dikatakan keperluan. Betul. Kebiasaan, ya kan? Betul, dan sebaliknya juga, saya pikir masyarakat kalau memang kita edukasi, tentu akan memahami bahwa investasi itu diperlukan di suatu daerah untuk mempercepat proses pembangunan gitu. Lambat. Jadi ya. Penewen. Kalau pun jual tuh, kareh lambat. Yang penting duitnya. Dua newen kareh. Kayak gitu. Betul. Kan kayak gitu kan. Jadi betul. Kadang kita ini serba salah juga. Tapi terus terang saja, mengedukasi masyarakat ini jelas penting. Dan ini tentunya tugas dari pemerintah, tugas dari para tokoh masyarakat. Cuma kadang-kadang itu tadi, sekarang lagi keuntungan mereka ini mencari keuntungan sekejap. Ya. Yang juga nanti hasilnya pun akan habis sekejap. Contoh, minta maaf, saya sering lo lihat lo. Dia adalah orang yang banyak punya tanah, ada perusahaan masuk. Ya. Uang yang didapat dibelikan mobil dengan cara kredit. Uang yang dapat untuk DP. Uang muka mobil. Kan? Mau bayar kredit kerjaan nggak ada. Jual lagi untuk bayar kreditnya. Bayar lagi, mau bayar kredit lagi karena nggak ada kerjaan. Akhirnya apa? Uang DP, uang jual tanah habis. Buat DP mobil, mobilnya ditarik dealer. Setelah itu apa? Dia yang punya tanah dan dia jadi buruh di tanah tersebut. Nah ini yang maka dalam podcast kali ini obrolan kita ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat kebanyakan. Kita juga sambil mengedukasi kepada mereka bahwa tanah yang ada pada di kita sekarang ini adalah bukan tanah yang akan kita wariskan ke anak kita, bukan. Tapi tanah lahan yang ada dengan kita sekarang ini adalah titipan dari anak dan cucu kita. Nah, bukan warisan untuk anak cucu kita, tapi ini titipan. Karena ini titipan, ayo kelola dengan baik agar nanti pada suatu saat, pada saatnya nanti titipan ini akan kembali ke yang berhak, yaitu anak cucu kita, keturunan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Oke, Mas Bro, sekarang begini lagi.
dalam hal pertambangan kita lihat kan semua menghasilkan lubang-lubang besar. Iya. Dijadikan sebagai wisata, ada yang dijadikan sebagai macam-macam lah. Nah, pertanyaannya, sepengetahuan Mas Bro ini reklamasi ini benar-benar dilakukan atau masih belum, atau kembali kepada yang tadi menunggu ketegasan pemerintah? Ya, Ayo. siap. Karena ini menimbulkan bencana loh kalau dibiarkan. Siap. Ini ngobrolnya makin lama makin berat ini. Oke. Ngobrol. Baik, siap. Jadi gini. Insya Allah ngobrol di sini ada hak imunitas kita. Iya, siap. Sudah ditegaskan kita punya hak imunitas ya. Jadi seperti ini, Bah. Mau berapa banyak sih kolam yang dibuat? Apakah itu kolam pemancingan misalnya? Mau berapa banyak kolam pemancingan yang dibuat? Kemudian apakah itu kolam untuk rekreasi? Mau seberapa banyak yang dibuat? Apakah nanti Rokoknya mati tuh. Oh ya, apakah nanti di setiap lubang itu saja itu saja yang dilakukan untuk penanggulangannya? Nah, ini juga jadi PR ini. Mau ditutup materialnya, yang buat nutup dari mana nih? Sehingga kemudian tentu kenapa nggak dari awal kita berhati-hati di dalam memberikan izin penambangan ini? Artinya kalau daerahnya itu selektif lah ya. Selektif. Kalau daerahnya itu memang tinggian sehingga kemudian nanti setelah ditambang menjadi dataran, silahkan. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini akan jadi lubang dan kemudian tidak ada material yang mungkin untuk menutup lubang itu, apalagi lubangnya dalamnya sampai 100-200 meter. Di satu kabupaten itu ada berapa banyak sih lubang yang mau dijadikan kolam ikan, lubang ini dijadikan tempat rekreasi? Kalau misalnya ada 1000 saja kan, apa mau ada 1000 kolam pemancingan, 1000 kolam rekreasi? Nah, saya pikir salah satu untuk mengantisipasi itu adalah selektif di dalam memberikan izin bagi metode penambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya kita juga punya tanggung jawab mengantisipasi sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi sudah sangat jelas, perusahaan harus memberi jaminan reklamasi pada saat bekerja. Harus menutup lubang semaksimal mungkin, bahkan nanti tinggal 1 atau 2 saja void namanya, Bah. Artinya lubang yang memang tidak ada lagi material untuk bisa ditutup, dan kemudian harus melakukan revegetasi atau penanaman kembali. Tapi kemudian kalau kacamatanya global gitu kan, dalam satu provinsi ini ada berapa nih lubangnya ini? Kalau misalnya hanya ada 10, oke. Berarti satu kabupaten punya berapa kolam pemancingan, punya berapa kolam rekreasi. Karena ujung-ujungnya hanya itu terus yang digunakan pemanfaatan akhirnya, Bah. Mungkin ada 1-2 tempat yang dibiarkan saja seperti itu untuk menjadi sebuah kawasan pembelajaran misalnya bagi SMK pertambangan. Silahkan gitu. Tapi tentu dalam jumlah yang sebagai pengamat masuk akal gitu. Sebagai pengamat sumber daya alam mineral di Kalimantan Tengah, saya juga sebagai akademisi dan mungkin juga pernah sebagai pelaku dan juga mungkin sampai sekarang punya klien gitu kan. Praktisi ya, Pak. Praktisi dan juga aktivis kan. Oke, dikatakan seperti itu semuanya. Sekarang ini kalau saya sih keliling Kalimantan Tengah ini, dari 136 kecamatan ini rasanya 60% sudah pernah saya datangi. Dari 1432 desa. Insya Allah itu sudah sekitar 50% lebih saya pernah datang ke sana. Dan juga saya pernah melintas pertambangan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan sependek pengetahuan saya sih, untuk reklamasi ini boleh dikatakan sangat minim sama sekali. Menurut Anda, apakah program atau tuntutan reklamasi kepada para investor, perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini itu sudah dilaksanakan apa belum? Nah ini, Bah, jadi tentu seperti yang sudah ditetapkan di dalam regulasi pertambangan bahwa reklamasi itu mutlak harus dilakukan, bahkan dipikirkan sebelum kegiatan penambangan itu diawali.
Itu teorinya kan? Ya, teorinya. Bahkan kemudian harus meletakkan jaminan reklamasi dan sebagainya. Tapi kemudian justru penempatan jaminan reklamasi ini seperti pedang bermata dua. Artinya perusahaan kemudian berpikir bahwa kami sudah menempatkan uang jaminan reklamasi yang kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu dengan penambangan kami, maka itu cukup untuk kemudian melakukan kegiatan reklamasi, sehingga secara regulasi mereka merasa memenuhi semua, Bah. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harapan kita adalah semaksimal mungkin. Tentu tidak mungkin bisa mengembalikan keadaan lingkungan itu seperti awal ya. Pada beberapa komoditi. Beda cerita kalau misalnya untuk gas, untuk minyak bumi yang tidak terlalu banyak melakukan pembukaan lahan. Tapi kalau itu kemudian sumber dayanya adalah misalnya mineral atau batu bara atau pasir, biji besi itu, kalau biji besi masih mending, Mbak, karena biasanya diambil di topografi tinggi sehingga kemudian yang tersisa adalah masih tanah subur ya, masih datar. Kalau dibilang tanah subur dari awal maka subur karena biji besi biasanya adanya di batuan, bukan di tanah endapan. Emas juga seperti itu. Jadi biasanya bukan merupakan lahan produktif yang jadi tempat keterdapatannya. Tapi kemudian kalau mohon maaf nih, misal pasir. Pasir ini kan biasanya jarang gunungan nih, Bah. Dan ngambilnya pun biasanya ke bawah. Menyisakan lubang-lubang yang kedalamannya itu sampai seberapa bisa kita toleransi. Apakah kemudian perusahaan itu bertanggung jawab untuk menutup lagi? Tentu juga diberi kemudahan di dalam regulasi semaksimalnya dan kemudian mentransformasi lubang itu menjadi nanti finalnya apa? Apakah itu menjadi lubang pemancingan seperti yang tadi kita sering sampaikan? Kita tidak bicara dalam kaitan yang lebih spesifik lagi ya, Bah ya. Misalnya bahwa kemudian ada banyak logam berat di air yang terkandung di dalam lubang itu sehingga kemudian dijadikan kolam pemancingan juga butuh proses yang sangat panjang. Itu nanti aja. Ya, itu nanti. Lebih jelimet lagi nanti. Nanti ketahuan. Ya, ketahuan. Bahkan andai kata ketahuan bahaya tuh. Ya. Kadang-kadang memang izin galian C ya kan. Ya. Tapi setelah galian C ini kan ada ikutan lah, bahan ikutan, mineral ikutan atau apapun yang kadang-kadang dirahasiakan mereka, itu nanti ketahuan bahaya. Kalau saya berpikirnya bahwa itu menjadi tanggung jawab semua, artinya pengawasan kan kurang. Ya, artinya pengawasan yang dilakukan pemerintah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga kemudian mohon ruang-ruang bagi informasi masyarakat mengenai hal-hal terkait pertambangan ini juga diakomodir. Sekarang jangan dianggap apa yang disampaikan masyarakat itu selalu sebagai sebuah gangguan terhadap investasi. Provokasi gitu ya? Provokasi. Tapi terima itu, mari sama-sama ditelisik kalau memang itu benar. Bagaimana tindak lanjut tentu pemerintah yang berhak. Tapi kalau itu kemudian tidak benar, silahkan tindak saja pelakunya karena betul itu provokasi, kan seperti itu simpelnya, Bah. Kalau saya berpikirnya sesederhana itu karena tidak berani mengeneralisasi. Oh begitu, kita foto dulu ya. Ada orang yang tanya nih. Oh, siap. Lalu kita ngobrol lebih jauh lagi tentang SDA ini. Tadi sudah kita dari awal kita ngobrol biasa aja, jangan terlalu spesifik lah, kita santai-santai aja. Iya, karena mungkin lah banyak masyarakat kita tuh yang juga di Kalimantan Tengah sendiri yang tentang sumber daya alam ini karena belum tahu sehingga banyak salah persepsi. Misal saya sering kalau ke daerah tuh dikasih tahu bahwa ini dulu sudah dieksplorasi, nanti sebentar lagi mau dieksploitasi. Tapi karena masalahnya, misal nih batu bara nih, Bah. Saya sering tuh ketemu tuh informasi kayak gitu. Ini batu baranya masih muda nih. Lah ini batu bara muda tuanya kapan gitu kan? Batu bara di Kalimantan Tengah ini kebanyakan hanya dari dua umur saja, Bah.
Dari Eosen, Miosen gitu kan. Yang Miosen itu 23,5 juta, 5,35 juta tahun sampai ke 23,5 juta tahun. Sementara yang paling tua Eosen itu 44-an lah, 44 sampai 55 juta tahun tuh umurnya. Ini mau nunggu berapa lama ini sampai tua ini? Ini skalanya jutaan tahun. Nah ini eksplorasi dan eksploitasi itu dua hal yang berbeda. Kita itu selalu mendekatkan istilah ini. Yang namanya eksplorasi itu wajib dilakukan dimanapun. Artinya kita wajib tahu mengenai potensi sumber daya alam kita dimanapun. Tapi dieksploitasi itu tergantung kepada tingkat ekonomisnya, Bah. Kalau dia ekonomis, dia akan dieksploitasi, menguntungkan akan dieksploitasi, tapi kemudian kalau tidak, ya tidak akan dieksploitasi. Eksplorasi ini kan juga dalam rangka menginventarisir. Iya, bisa jadi itu eksplorasi dalam rangka menginventarisis keberadaan sumber daya kita. Iya. Tapi mungkin tidak dikomunikasikan dengan baik oleh pelaku eksplorasi, sehingga banyak masyarakat kita itu yang yakin bahwa ini pasti akan ditindaklanjuti dengan kegiatan selanjutnya. Gitu. Jadi ada kadang-kadang ada aksi borong tanah, iya. Ada aksi tebas tanah, iya. Ada aksi patok tanah. Padahal itu masih oke lah, boleh dikatakan masih muda. Iya, Tapi walaupun sekarang katanya semudah apapun yang namanya batu bara itu bermanfaat. Pasti ada harganya. Pasti ada harganya. Entah itu untuk PLTU, entah itu untuk tadi kokas atau untuk apa namanya itu yang sekarang ini arang-arang itu apa? Yang buat bakar-bakar. Oh, briket. Ya. Nah, gitu kan. Paling enggak bisa untuk itu kata mereka. Apalagi sekarang, Mbah. Jadi saat ini di dalam fenomena yang sekarang ini, kondisi global itu batu bara naik harganya gila-gilaan. Iya, 3 kali lipat. Tidak pernah dalam sejarah seperti ini ya. Salah satunya karena apa ya? Karena krisis juga. Naik 300%, 400% naiknya tuh. Ya, salah satunya krisis mengenai apa? Energi Ukraina, apalagi Rusia Ukraina, kan gitu kan. Iya. Oke, itu nasional lah, kita bicara katang. Siap. Cukup kita kecil, kita manusiaan kok. Cuman putra daerah. Saya juga hanya sebagai rakyat jelata yang cuma sekedar ngobrol saja, dan tujuannya adalah untuk sedikit banyak mengedukasi, atau mungkin juga boleh dikatakan membuka lah wawasan saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah ini tentang sumber daya alam yang melimpah ruah di sini. Pertanyaan, ini ada pertanyaan yang sedikit boleh dikatakan nyeleneh. Apa? Pertanyaan nyeleneh. Kira-kira nih, dengan sumber daya alam yang melimpah, mineral, logam dan lain-lainnya, batu bara, emas, boksit, biji besi, bahkan tadi ada thorium, ada uranium di Kalimantan Tengah ini. Kira-kira nih, andai kata hasil bumi tersebut, sumber daya alam tersebut, itu dipakai betul-betul untuk pembangunan Kalimantan Tengah ini, kira-kira seberapa kaya Kalimantan Tengah? Karena yang kita tahu kan ini kan yang menikmatinya kan orang-orang luar, boleh dikatakan orang pusat. Daerah cuma ada istilah masyarakat, kita cuma kena debunya aja, kita cuma kena rusak jalannya aja. Yang untung mereka semua segelintir manusia yang merasakan keuntungan itu, sementara masyarakat tetap hidup begini saja. Iya. Andai kata pertanyaan tadi itu, andai kata itu betul-betul pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya kan, mengembalikan itu semua kepada masyarakat, hasil daripada itu semua kepada masyarakat, kira-kira menurut Mas Bro ini, ya mungkin ini khayalan tingkat tinggi ya. Yuk. Nggak apa, ini anggap khayalan tingkat tinggi. Seberapa kaya masyarakat Kalimantan Tengah? Itu mungkin sekarang ini kan tetangga kita boleh dikatakan Malaysia dikatakan negara kaya ya. Iya. Dengan perandai-andaian. Dengan perandai-andaian kalau Kalimantan Tengah gabung sama Kaltim lewat ya. Ya kan, minyak sama gas kita dari sebelah, energi kita kaya. Energi kita kaya artinya harga listrik kita rendah. Harga listrik kita rendah, industri berarti bisa jalan, Mbah. Pabrik-pabrik yang produk dari luar itu masuk ke sini. Kenapa? Karena ongkos memproduksi barang rendah. Jadi itu perbedaannya, Bah. Kalau kita menggunakan PLTU itu, apalagi yang pakai solar, itu harga per watt itu mahal. Tapi kalau kita gunakan yang gas, kita gunakan yang nuklir, harga per watt itu bisa ditekan sehingga murah.
harga listrik ya. Oh, ini tentang energi. Memang ini pakar ya kalau tentang energi. Ini andai-andai. Jadi tolong Bin jangan serius menanggapi. Sama sekali tidak ada niat dari saya itu menyebut bahwa kalau kami gabung Kaltim jadi sendiri lebih enggak. Apalagi gabung yang lain, gabung Papua ya lebih kaya lah. Kita kan cuma ngobrol gitu loh. Kita kan cuma ngobrol. Iya. Mungkin ini yang dikatakan oleh dulu pernah ada calon presiden yang bilang bahwa bocor. Apa itu? Oh, kekayaan ini. Oh, kekayaan. Oh, iya. Kekayaan bocor. Andai kata ini benar-benar bisa untuk masyarakat Indonesia, Indonesia ini gemah ripah leginawi kan. Semuanya melimpah ruah. Semuanya ada. Tapi nanti investor bilang saya juga masyarakat. Oh, iya. Iya, benar ya. Masyarakat juga ya. Walaupun kadang-kadang masyarakatnya orang asing ya. Ah, iya. Nah kan gitu. Ya masyarakat negaranya ya. Oke, Baik. luar biasa. Ini ngalor ngidul nih, sudah nih. Ini bebas kan ya? Bercanda kan? Ini ada orang-orang mereka ya pelaku ya? Apa namanya? Bonceng sekutu itu apa? Oh dibonceng sekutu. Izin itu berapa tahun? 30 tahun ya sekarang? Ini berapa tahun? Iya, ada perpanjangannya lagi biasanya. 30 tahun ya, kalau dengan perpanjangan ya. Untuk korporasi 30 tahun ya. Ini ada orang pertambangan juga di sini. Baik, jadi nanti bisa saja Tampilkan ya, nggak boleh. bisa saja bahwa pada saat mereka minta izin untuk memulai kegiatan eksploitasi, kegiatan penambangan lah kalau sekarang itu ya disebut. Oke, operasi produksi itu baik. Ini kan 30 tahun nih, Anda 25 tahun ya, 5 tahun pertama masyarakat dulu. Itu udah pasti ada isinya kan. Nah itu sekedar imajinasi liar. Artinya kasih dulu kesempatan masyarakat 5 tahun nambang dulu di tempat Anda. Anda kan masih punya 25 tahun lagi. Itu misal Pak, cuma kan. Memang begitu karena kalau korporasi kan jelas alatnya lebih canggih, lebih bisa banyak. Kalau masyarakat kan cuma segitu-segitu. Atau dibalik. Anda punya cadangan untuk berapa lama? 30 tahun. Ya sudah, Anda nambangnya itu 20 tahun saja. Loh, 10 tahunnya siapa? Masyarakat. Andai kata orang yang punya pemikiran seperti ini adalah orang yang dikasih kesempatan sebagai pemegang kekuasaan luar biasa. Ya kan? Karena kadang-kadang Besok bukan masyarakatnya yang demo, Bah. Investornya demo. Kadang-kadang 1000 atau sejuta niat baik itu yang pengen kita telurkan apapun yang ada dalam pikiran kita kalah dengan ujung pulpen orang yang punya kekuasaan. Nah, jadi ya kita harapkanlah mudah-mudahan siapapun yang memiliki wewenang kekuasaan di masa yang akan datang nanti benar-benar mempunyai pemikiran untuk terlebih dahulu mensejahterakan masyarakatnya. Amin. Dan juga tapi dengan tanda kutip juga tidak mempersulit orang-orang yang datang investasi ya. Berinvestasi di sini. Amin. Amin. Karena udah kelamaan nih. Ya siap. Kita udah hampir sejam mungkin ya. Oke. Terakhir ini. Menurut Mas Bro ini kedepannya bagaimana ya tentang SDA ini? Yang bagusnya bagaimana dan pesan untuk masyarakat yang punya anak sudah mungkin usia sekolah segala macam, kita ini kaya dengan sumber daya alam, andai kata itu mungkin mineral atau tambang, ya kan? Anda juga di samping wakil dekan juga dosen, gimana sih minat masyarakat untuk menyekolahkan atau mendidik anaknya menjadi seorang ahli dalam pertambangan ini di Kalimantan Tengah ini? Animo masyarakat itu bagaimana? Ini berat ini dijawab ini karena harus menyampaikan fakta bahwa ada banyak sekali pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia yang kemudian ke Universitas Palangkaraya untuk belajar tentang pertambangan. Gitu. Putra daerah sendiri? Ada juga gitu. Tapi harapan kita minat mereka bisa lebih besar lagi. Karena itu tadi harapan saya, Bah. Pengembangan SDA Kalteng mari dikembangkan oleh SDM
Kalteng. Dikembangkan nanti perkembangan SDA yang sudah ada Ya. diiringi oleh SDM yang mumpuni. Gitu maksudnya. Justru didongkrak. Didongkrak ya. Perkembangan SDA ini didongkrak dengan mengembangkan SDM Kalteng. Perusahaan-perusahaan pertambangan, karena saya di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya juga mengurusi ini ya, juga mengurusi ini. Sayang saya tidak bawa listnya. Anda ada berapa ratus, tapi hanya beberapa saja yang memberikan beasiswa bagi bagi mahasiswa berprestasi di Universitas Palangkaraya. Mungkin Anda memberikan di universitas lain, tidak ada masalah. Tapi tentu kalau Anda beroperasi di Kalimantan Tengah, kenapa Anda tidak memberikan beasiswa bagi pemuda di sekitar lokasi tambang Anda untuk mengambil pendidikan di universitas-universitas yang ada di Kalimantan Tengah? Tidak hanya di bidang pertambangan, bisa di bidang kesehatan, atau hal-hal lain yang memang akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan Peran serta masyarakat. investor bagaimana? Peran serta investor dalam Korporasi, perusahaan. itu yang kita harapkan sekarang, Mbah. Jadi jangan, beasiswa kepada iya, jangan lagi ada saling menunggu. Artinya SDM Anda belum siap. Kalau SDM Anda siap, kami tentu akan mengambil mereka. ada inisiatif. Justru mereka yang membangun SDM, dan itu sudah banyak perusahaan-perusahaan pertambangan di Kalteng melakukannya. Makanya. Cukup banyak gitu. Tapi tinggal minatnya aja Riki ya. Diperbesar. Perusahaan kan makin lama untungnya makin besar. CSR-nya makin besar juga dong. Cuma Gitu kan. kadang-kadang info-info seperti itu yang gak sampai ke mereka ini. Info-infonya sekarang ini mungkin di media koran, ya, media cetak. Jarang ada di media misalnya TVRI atau televisi atau TV-TV yang lain ya. Nah, media elektronik lah kita anggap gitu. Dan sekarang ini infonya juga mungkin di media-media yang tidak terjangkau Iya. oleh masyarakat Kalimantan secara umumnya. Andai kata info-info tersebut, minta maaf, kita bukan mempromosikan Facebook ya. Ya. Karena sekarang ini boleh dikatakan Facebook itu sampai nenek-nenek yang jual sayur pun punya Facebook. Oh gitu. Jarang. Saya sendiri adalah boleh dikatakan Facebooker yang aktif ya. Ya. Saya temukan info-info seperti itu. Aha. Artinya peluang-peluang beasiswa yang sudah digelontorkan Ya. oleh perusahaan-perusahaan, korporasi atau investor-investor yang mengambil atau boleh dikatakan bekerja di Kalimantan Tengah ini, yang saya lihat dan bisa kita informasikan lagi kepada halayak. Ini Siap. sangat kurang. Jadi kira-kira ke depannya kita harapkan Ada banyak gitu ya. Itu Anda bilang bahwasanya ini ada sudah yang seperti itu. Tolong informasinya itu disebarluaskan. Oh siap. Dan saya pikir Siap. nih, andai kata dari ada informasi seperti itu, saya pikir banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang punya potensi, karena banyak anak-anak pintar sekarang ini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena pengaruh faktor Ekonomi. Ya. dan ada kata ekonomi ini ada yang menjamin atau begini, mungkin disebarkan, misalnya minta maaf UPR, nanti saya akan berbicara, mungkin nanti kita undang juga rektor Ya. atau rektor yang ini atau mungkin nunggu rektor yang baru. Bagaimana caranya memanggil semua putra-putra Kalimantan Tengah dengan harapan, ayo daftar. Masalah andai kata kamu lulus, kamu bisa lulus tes seleksi, maka saya, misalnya gitu ya, Ya. saya rektor Universitas Palangkaraya, Universitas Kebanggaan Kalimantan Tengah, akan berusaha dan mengusahakan agar kamu bisa belajar, bisa mengecap pendidikan dengan biaya seminimal mungkin. Andai kata itu ada, kemungkinan banyak daftar dan mungkin saya daftar lagi. Ya. Gitu kan. Amin. Saya juga mau S3 jadi biayanya nggak ada gitu kan. Ya, kemarin S2 di UPR juga, saya jelek-jelek begini alumni UPR, Siap. kan. Mau S3 kemarin biaya nggak ada juga, ya terpaksa lah kita belajar di luar-luar aja. Dan ini juga saya mungkin kalau dalam SKS ini berapa SKS nih ya? Malam ini ya, tinggi banget nih ya. Wah, kira-kira berapa SKS? 6 SKS. 6 atau 8 SKS langsung. Melebihi yang ada dulu. Setara tugas akhir lah. Oleh 2 semester. Oh 2 semester. Ini 2 semester langsung hari ini. Pendek kan? Iya.
Baik, tapi ya itu tadi seperti Eksekutif lagi ya, kelasnya. seperti tadi sudah disampaikan, bah ada banyak sebenarnya perusahaan pertambangan di Kalteng yang memang concern, membina dan berkontribusi. Sayang tidak boleh nyebut merek di sini ya. Gitu. Sahabat kali kita Kalteng, sahabat Kocak banyak ternyata. Ayo, Ya. yang mana punya anak, yang punya anak ya, yang nggak punya anak mungkin keponakan atau mungkin saudara, yuk bisa hubungi beliau. Nanti beliau yang akan mengarahkan. Nah, tapi kalau sekarang ini nggak boleh disebut perusahaannya, janganlah. Ya. Kecuali ada sesuatu lah. Ya. Nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh nyebut merek. Sponsor silahkan lah gitu loh. Iya. Nanti kedepannya mungkin kita sebut mereknya, saya ada sponsornya. Ya, ya, ya. Dihubungi dulu ya. Dihubungi. Baik, baik. Oke. Nah, menarik sahabat cinta Kalteng semua, di Kocak pada edisi kali ini tentang SDA ini. Ternyata Kalimantan Tengah ini punya SDA yang melimpah ruah. Dan satu hal lagi, dan ternyata juga SDM kita, khususnya putra-putra terbaik Kalimantan Tengah ini belum mencapai dalam tahap yang diinginkan oleh para akademisi, para pejabat-pejabat, dan para orang-orang yang cinta Kalimantan Tengah ini. Jadi kita harapkan lewat Kocak ini, komitmen cinta Kalteng, obrolan Kocak pada kali ini kita harapkan ini bisa membuka wawasan kita, dan juga mudah-mudahan lagi lebih jauh bisa membangkitkan niat. Amin. Ya, untuk generasi muda kita agar bisa berkiprah untuk mengambil manfaat yang telah diberikan Tuhan kepada kita di tanah kelahiran kita, di tanah atau daerah tercinta kita ini, Kalimantan Tengah. SDA melimpah ruah, tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua dan mengambil keuntungan dari itu semua tanpa merugikan orang lain. Amin. Orang yang paling baik, manusia terbaik adalah manusia yang bisa mengambil kesempatan untuk menebar manfaat untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, daerah, serta bangsa dan tanah Amin. airnya. Itu adalah orang yang terbaik. Benar, Bro? Betul. Waduh. Betul sekali. Thank you banget ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Jadi tahu Hasupak Hasundau. Hasunda. Takwe kan jadi mandir tentang sumber daya alam kita, dan mudah-mudahan ke depan nanti sumber daya alam ini benar-benar bisa terkelola dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Amin. Khususnya dan juga tentunya dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia pada umumnya. Oke, kata-kata terakhir bukan kata-kata kata-kata terakhir nanti dibilang wasiat deh, mau mati. Ini pesan-pesan terakhir dalam edisi ini nih untuk masyarakat Kalimantan Tengah, baik itu dari pengusahanya, pemerintahnya, dan masyarakat pada umumnya, dan semuanya lah. Apa kira-kira pesan-pesan atau kata-kata, mungkin kata-kata inovasi atau motivasi agar kita semua bisa benar-benar menyiapkan diri kita agar kita bisa mengambil dan memberi manfaat untuk daerah kita. Kocak, komitmen cinta Kalteng, kita harus berkomitmen bahwa kita harus memberi sumbangsi terbaik untuk Kalimantan Tengah. Silakan. Ya. Pesan terakhir dalam edisi ini. Karena edisinya spesial untuk bicara tentang sumber daya alam, maka tentu pesannya juga yang selaras dengan itu. Jadi kalau memang Kalimantan Tengah itu adalah daerah yang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka mari sejalan dengan itu juga kita berharap SDM kita mumpuni dan masyarakat kita juga sejahtera dan bahagia. Itu jadi PR bagi semua stakeholder. Karena nggak lucu sebuah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tapi masyarakatnya justru mohon maaf dianggap tertinggal. Baik itu secara kualitas kehidupan maupun kualitas pendidikan dibanding dengan daerah-daerah lain yang justru sumber daya alamnya potensinya lebih sedikit. Ada loh.
Ternyata PAD-nya terkecil. Tepi jurang ya. Tepi kolam lagi nih. Tepi kolam lagi gitu. Ya itu. Jadi harapannya Ada, saya bilang kan ada, bukan. ya. Saya bukan bilang Kalteng, bukan bilang harapannya ke depannya, ayo sama-sama kita stakeholder. Kita kan juga stakeholder nih, Bah. Paling bukan ya. stakeholder juga, kita bertanggung jawab terhadap keluarga, kan stakeholder keluarga nih. Jadi kita semua di Kalteng bekerja menunjukkan cerminan sumber daya alam kita yang melimpah ini dengan SDM yang setara dengan kelimpahan potensi kita dan kesejahteraan serta kebahagiaan. Saya selalu bilang kesejahteraan dan kebahagiaan, Bah, karena percuma sejahtera tapi tidak bahagia. Itu ujung-ujungnya kita cari kebahagiaan. Iya. Ujungnya apapun yang terjadi, ujungnya kita cari duit, kita bekerja, kita melakukan apa itu adalah satu hal, mencari kebahagiaan. Banyak orang punya duit tidak bahagia. Siap. Banyak orang punya harta nggak bahagia. Ini ujung-ujungnya adalah bahagia. Amin. Dan bahagia kita ini juga bukan bahagia yang hanya kita miliki, tapi kita Bisa kita bagi. Kebahagiaan yang kita bisa membagi kebahagiaan tersebut agar orang-orang di sekitar kita juga merasakan kebahagiaan itu. Banyak orang yang kerja, sahabat cinta Kalteng. Orang kerja ini banyak, tunggang langgang. Dia kerja nggak tahu subuh, siang, malam kerja, nggak tahu hujan panas kerja. Karena dia kerja dari subuh sampai malam, hujan panas dia tetap bekerja. Waktu gajian karena kerja terlalu berat, waktu gajian sakit. Habis buat bayar dokter ya. Habis buat nebus obat. Pertanyaannya, dia kerja untuk siapa? Untuk dokter. Keluarga, atau kerja untuk dokter? Tepi jurang lagi. Jadi ayo masyarakat, sahabat cinta Kalteng dimanapun Anda berada, ayo kita bekerja ini bukan hanya dengan tenaga, tapi marilah kita juga bekerja dengan akal dan pikiran kita untuk bisa menyambut atau mengambil peluang-peluang yang ada. Dan sebenarnya harta yang paling berharga ada di sekitar kita, dan itu boleh jadi sumber penghasilan terbesar kita andai kata kita bisa memanfaatkannya. Begitu ya? Ya. Termasuk sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Oke, Mas Bro, Dr. Dedi Tanggara STMT, Wakil Dekan Fakultas Teknik, jurusan juga Teknik Pertambangan dan juga Geologis. Teman-temannya juga bilang ini termasuk legend dalam geologis. Saya bilang jangan legend dong, legend itu sudah meninggal. Masih hidup, masih hidup. Jadi legend. Jadi jangan legend, tapi boleh geologi sejati atau pioner lah dalam geologis di Kalimantan Tengah ini. Terima kasih. Terima kasih. Dedi. Semoga senantiasa sukses. Amin. Dan sumbangsih pemikirannya mudah-mudahan setelah ini ada nanti yang memanggil Anda untuk bisa ngobrol, dan hasil obrolan tersebut bisa dijadikan kebijakan ke depannya. Amin. Untuk pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan Tengah ini lebih bermanfaat, lebih terkelola dengan baik, dengan resiko minimal mungkin. Nah, ya kan? Karena memang bidang Anda. Oke, sekali lagi Arek, terima kasih. Sama-sama. Tahu rumah dalam macam itu kan. Dan selanjutnya terima kasih sahabat cinta Kalteng, sahabat Kocak Komitmen Cinta Kalteng yang sudah menonton ini. Jangan lupa ya, kalau orang bilang, anak saya bilang subscribe, ya, subscribe dan like. Jangan lupa. Ya, subscribe, like, dan kalau memang ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Andai kata ini tidak bermanfaat, cukup sampai di Anda. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka akal pikiran dan membuka wawasan Anda tentang kehidupan yang kita hadapi bersama. Salam cinta Kalteng, cinta NKRI, dan saya ucapkan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bro Dedi. Terima kasih untuk Anda. Terima kasih.